Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali jamaah Al-Azran. Sekarang kita lagi menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, puasa kitanya lancar, dan tentu mendapatkan pahala dari Allah sehingga Allah menghapus akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di dalam puasa ini saya ingin membahas yang berhubungan tentang puasa tentunya. Nah, apa untuk pembahasan kali ini? Untuk pembahasan kali ini adalah dan saya biasanya itu membahas itu ya yang kebetulan yang banyak ditanyakan kepada saya, dan ini juga saya ingin mewakili dari beberapa yang bertanya akan hukumnya ini. Jadi ada yang bertanya nih kepada saya, Teh, gimana kalau misalkan kita itu sedang puasa gitu ya, kita itu sedang puasa, terus kita itu lihat suatu tontonan gitu ya. Ya misalkan salah satu contohnya melihat tontonan yang berupa video. Nah, paham ya yang dimaksudkan video apa di sini ya? Jadi bisa dikatakan video blue lah ataupun video panas. Nah, sehingga ketika setelah melihat tontonan tersebut sampai-sampai inzal, sampai-sampai keluar air nutfahnya. Nah, jika hal itu terjadi, batal gak sih puasa kita ininya? Itu yang ditanyakan ya. Maka saya lihat-lihat di dalam referensi kitab, saya temukan jawabannya itu ada di dalam kitab Tuhfatul Habib pada juz kedua pada Shahifah 417. Saya bacakan aja referensinya ya, karena pendek referensinya. Jadi di sini dikatakan wa kharaja bil mubasyarati ma idza nadhara aw tafakkara fa anzala fa innahu la yabtulu qauluhu fa innahu la yabtulu mahalluhu illam takun adatuhul inzalu bihima kama fis shaum. Nah, itu referensinya ya. Jadi di dalam kitab ini barusan dikatakan idza nadhara, misalkan ada seseorang yang sedang melihat ya salah satu contohnya yang udah saya tadi katakan, misalkan melihat adegan film blue misalkan, ataupun enggak melihat adegan film itu tetapi kayak apa ya, misalkan melihat tarian mungkin, tetapi tariannya itu yang mana ada di dalam tariannya itu misalkan yang sangat terlihat sekali auratnya begitu ya, sehingga menimbulkan rasa syahwat yang lebih tinggi bagi para yang sedang melihatnya begitu. Ataupun misalkan seseorang yang sengaja membayangkan hal yang kotor misalkan gitu ya. Ya misalkan membayangkan bahwa saya itu misalkan sedang dirangkul atau sedang gimana welah gitu ya, bayangannya itu. Sehingga dari bayangan yang kotor itu mengakibatkan akan tinggi syahwatnya gitu dari orang tersebut. Bahkan karena dia membayangkannya terus sampai-sampai misalkan mengeluarkan air nutfahnya itu begitu. Nah, kalau misalkan hal itu sampai terjadi gitu ya, dikarenakan membayangkan ataupun dikarenakan karena melihat tontonan, maka dari referensi yang sudah saya bacakan itu mengakibatkan batal puasanya. Jadi batal puasanya itu dikarenakan apa? Batal puasanya itu adalah dikarenakan dengan sengaja mengeluarkan air nutfahnya itu. Berbeda kalau misalkan keluar air nutfahnya itu tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalkan contohnya seseorang yang tidur gitu ya pada siang hari nih lagi puasa, misalkan jam 7 jam 8 dia tidur nih gitu ya. Tahu-tahunya di dalam tidur bermimpi
gitu ya, dan mimpinya itu sampai basah, sampai keluar gitu. Kan orang itu nggak nyadar, nggak bermaksud kan ingin mengeluarkan basahannya itu, berarti tidak sengaja. Nah maka hal itu tidak membatalkan akan puasanya meskipun keluar air nutfahnya itu. Berbeda dengan contoh kasus yang tadi, itu kan keluarnya itu inzalnya itu kan dengan disengaja. Nah itu kalau yang dengan disengaja yang membatalkan kepada puasanya. Terus ada timbul lagi nih pertanyaan, gimana teh? Aku misalkan dengan sengaja nih, aku lagi puasa, aku tuh sengaja misalkan lihat tontonan yang gak pantas aku lihat. Tapi aku mah gak sampai inzal, aku mah gak sampai keluar gitu ya. Nah itu batal gak sih puasanya? Emang sih ada sampai ada ketinggi syahwatnya gitu, tetapi enggak sampai inzal, enggak sampai keluar. Maka kalau enggak sampai keluar itu tidak membatalkan puasanya. Hanya saja gitu ya, ada hanya sajanya ini ya. Oke, segini dulu ya. Jadi sekali lagi dipahami ya, kalau melihat adegan ataupun membayangkan yang kotor tapi enggak sampai inzal, enggak sampai keluar, itu tidak membatalkan puasanya. Itu. Nah, berbeda dengan contoh yang tadi. Nah, sekarang gini teh, untuk pertanyaan yang ketiga. Aku tuh orangnya, kalau misalkan aku melihat tontonan yang tanda kutip itu ya, kalau aku melihat tontonan itu, aku mah pasti selalu aja keluar gitu ya. Jadi kalau aku melihat adegan-adegan seperti itu, aku mah suka keluar aja gitu. Nah kalau misalkan orang yang seperti itu dengan wataknya seperti itu, maka harus sangat menghindari sekali ketika kamu sedang berpuasa melihat adegan tontonan seperti itu. Karena apa? Karena dia udah bisa memahami akan karakter dirinya. Karena kan udah memahami kalau saya melihat tontonan itu maka suka keluar. Maka menjauhinya itu sangat lebih baik sekali. Begitu ya, karena bagi orang tersebut udah menjadikan adat seperti itu. Nah, kalau gitu teh hukumnya dari kita melihat film itu, film panas ataupun film blue itu sebetulnya sih diharamkan atau dibolehkan. Maka hukumnya ketika kita melihat video seperti itu, kalau saya ketemukan di dalam kitab Fatawi karangan Syekh Wahbatuz Zuhaili ya, pada Shahifah ke-298, ini referensinya agak cukup panjang juga, tetapi sebelumnya sudah saya bacakan ya di dalam hukmul video itu ya, hukumnya melihat video itu. Maka menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili, hukumnya itu adalah diharamkan. Nah, maka kalau menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili itu hukumnya diharamkan. Apa? Jadi kalau kita melihat video panas itu hukumnya diharamkan. Kenapa diharamkan? Kalau saya sudah bacakan di dalam referensi kitab ini, itu hal itu kenapa menjadi haram? Karena yang memiliki dampak negatif terhadap moralitas kita gitu. Jadi setelah kita melihat adegan itu gak akan ada pengaruh baik terhadap moralitas kita. Justru kalau kita melihat film-film yang seperti itu mengakibatkan moralitas kitanya menjadi negatif. Sehingga Syekh Wahbatuz Zuhaili menghukumi melihat film itu diharamkan. Dan untuk alasan yang kedua, misalkan yang melihatnya ini kan suami istri teh gitu ya. Artinya kalau suami istri ya karena kan ada layannya gitu. Dan ini untuk mengedukasi ketika berhubungan antara suami dan istri. Meskipun dengan alasan seperti itu, Syekh Wahbatuz Zuhaili itu tetap mengharamkan. Kenapa? Karena di dalam video itu tidak mencerminkan etika hubungan suami istri yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu adalah dua alasan yang menjadikan landasan kenapa Syekh Wahbatuz Zuhaili menghukumi haram kalau kita melihat adegan film tersebut. Begitu ya. Nah, meskipun ada yang sempat gitu ya bertanya nih kepada saya gitu, teh aku ini katanya pengantin baru gitu ya. Dia berkata pada saya kalau dia itu pengantin baru. Dan dia mengatakan kalau saya ini laki-laki dan
istri saya ini yang benar-benar nggak paham banget di dalam urusan berhubungan gitu. Sehingga melihat tontonan itu berdasarkan karena ya ketidakpahamannya itu. Apakah itu bisa menjadikan alasan ketika kita melihat film itu menjadikan hukumnya diperbolehkan? Maka kalau berdasarkan dari referensi yang dikatakan oleh Syekh Wahbatus Zuhaili, meskipun alasannya seperti itu tetap diharamkan. Kenapa tetap diharamkan? Meskipun dia berpikir bahwa pandangannya itu adalah baik menurut dia, kenapa Syekh Wahbatus Zuhaili mengharamkan? Karena apa yang ditontonnya itu di dalam video itu tidak mencerminkan berhubungan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau apa yang diajarkan oleh ulama. Gitu. Dan sebetulnya sih kalau yang saya rasakan itu sebetulnya akan keluar dengan insting kemanusiaannya gitu. Ya artinya ya dengan sendirinya kemungkinan kebanyakan pada zaman sekarang ya akan paham seperti itu. Dan sebetulnya kan Islam pun mengajarkan di dalam berhubungan itu. Bahkan banyak sekali kitab yang khusus membahas tentang rumah tangga secara umumnya ataupun secara khusus di dalam bab ranjang tersebut. Jadi yang dianjurkan oleh ulama itu bukan dari tontonan. Tetapi yang dianjurkan oleh ulama itu adalah pelajari di dalam kitab apa yang sudah dianjurkan oleh ulama tersebut. Ya seperti sekarang ini salah satunya. Kemarin kan saya sering membahas kitab Fathul Izar. Itu kan yang membahas lebih spesifik di dalam hubungan ranjang apa yang dikatakan oleh ulama. Nah kalau kita pengen tahu ilmunya ya dari itu, bukan dari video seperti itu ya. Ataupun di dalam kitab Qurratul Uyun, ataupun di dalam kitab Asrarul Jima, itu banyak sekali pembahasan yang memang lebih spesifik membahas ke sana. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama dan itu bisa menjadikan ibadah ketika kita mempelajari hal itu. Karena kan kita bertujuan agar rumah tangga kitanya itu menjadi harmonis seperti itu. Maaf ya saya agak sedikit melenceng nih gitu ya dari apa yang ditanyakan. Jadi sekali lagi bisa dipahami ya. Jadi hukumnya adalah jika kita melihat adegan yang panas itu ataupun kita berpikiran yang jorok, kalau misalkan mengeluarkan maka itu hukumnya batal, tapi kalau misalkan enggak sampai keluar maka itu hukumnya tidak batal puasanya. Tapi sudah tentu meskipun tidak keluar haram bagi orang tersebut. Artinya ya berdosa orang tersebut karena sudah melihat adegan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya apa yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.